apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Antisipasi bahaya dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, BPBD dan Kodim 0901 Samarinda gelar simulasi. Kalimantan Timur disebut Menko Polhukam sebagai daerah rawan pelanggaran pemilu. Borneo FC memiliki semangat baru menghadapi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Tim ini menargetkan juara liga. Petugas gabungan dari BPBD dan tentara dengan membawa peralatan pemadam kebakaran bergegas menuju Jalan Awe Syarani, Samarinda. Situasi tersebut terlihat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mereka harus bergegas karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menyebut aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari rangkaian kesiapsiagaan menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Mereka harus mempersiapkan diri agar setiap kebakaran bisa diatasi dengan cepat. Kamu angkat celahnya. Latihan gabungan ya antara Kodim 0901 Samarinda dengan BPBD Kota Samarinda. Dan ini sebagai upaya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda. Dan persiapan itu dimulai sudah beberapa hari yang lalu dan hari ini adalah pelaksanaannya. Nah, komitmen bersama ini sinergitas antara Kodim 091 dengan BPBD dan bentuk kolaboratif ini bagian dari pentahelik bahwa bencana itu urusan bersama. Kegiatan ini sangat bagus untuk mengantisipasi karhutla yang ada di wilayah Samarinda. Kami sangat antusias di TNI khususnya di Kodim 0901 Samarinda. Semoga kerjasama ini tetap bisa terjalin bersama BPBD Kota Samarinda. Berapa personel Pak yang turun, Pak? Sekitar 30 personel untuk Kodim 0901 Samarinda. Simulasi ini dibarengi penanganan kebakaran di rumah, peralatan untuk memadamkan api berupa karung basah. Ini dilakukan agar petugas mampu mengatasinya saat terjadi kebakaran di lingkungannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bantuan untuk korban kebakaran di Gunung Tabur Berau terus berdatangan Selasa siang. Bantuan itu ditempatkan ke posko tanggap bencana di Jalan Kuran. Lurah Gunung Tabur Rudianto menyatakan bantuan yang diterima ini berasal dari berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Cepatnya bantuan yang diterima membuat relawan dan petugas di lapangan bergerak cepat pula menyalurkannya kepada para korban. Dari data di lapangan, bantuan yang kini diperlukan dan mendesak berupa pakaian. Bantuan yang datang ke pihak keluarga atau korban ini dari berbagai elemen masyarakat maupun organisasi masyarakat, di mana bantuan ini berupa untuk sementara berupa sembako dan kita sudah salurkan kepada korban secara merata dan masih ada tersisa. Insya Allah kami sudah diskusikan juga dengan Bu Camat tadi untuk mendistribusikan secara keseluruhan. Nah, yang kita harapkan lagi adalah bantuan berupa pakaian. Satu dari puluhan korban menyatakan bantuan mulai diterima beberapa saat setelah kejadian. Para korban senang karena masih banyak warga yang peduli terhadap kesulitan orang lain.
Alhamdulillah syukur masih ada bisa dibantu lagi terus nanti. Alhamdulillah syukur. Berarti bantuan banyak berdatangan ini Kak ya? Iya. Bantuan datang semua. Sudah datang semua. Apa aja yang Bisa menyambung hidup lagi. Oh, siap. Apa aja yang sudah diterima Kak? Bantuan apa aja yang sudah diterima? Yang bantuan yang ada di rumah ada semua. Beras lah, ada segala sarden, bola, lengkap. Lengkap lah Kak ya? Oke. Data terakhir dari posko kebakaran, 6 kepala keluarga atau 21 jiwa kehilangan tempat berteduh. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pesawat ATR-72 dari Wings Air dengan kode penerbangan IW mendarat mulus di Bandara Melelan Melak, Kutai Barat Senin siang. Pendaratan ini disambut hangat pemerintah kabupaten setelah sempat terjadi kekosongan penerbangan komersial di bandara tersebut. Penumpang yang menikmati penerbangan tersebut senang karena perjalanan dari Balikpapan Melak yang biasanya ditempuh dalam waktu 17 jam kini hanya 45 menit. Penumpang pun mengakui jika pendaratannya mulus meski sempat diliputi rasa was-was. Yang jelas penerbangannya seru, bagus, dan ini juga sangat membantu masyarakat yang ada di sekitar Ubar dan Balikpapan sekitarnya juga sih. Terus pengalamannya seru, tentunya juga karena ini baru pertama kali lagi jadi agak deg-degan juga sebenarnya tadi. Nah, ini tadi penerbangannya berapa lama? 45 menit. 45 menit. Tadi landingnya halus nggak? Landingnya halus banget. Sesuai dengan efektif dan efisiensinya, sangat membantu penerbangan perdana ini. Dan kita berharap semoga kedepannya masih terus dilakukan perbaikan terkait dengan penerbangan ke lain daerah. Pak, kalau dari sini Bapak kemarin beli tiketnya harganya berapa Pak? Harganya 1.100.000. Kemudian Pak, ini bedanya kalau Bapak naik kendaraan darat dengan pesawat nih Pak? Ya, kalau naik cocok nggak sih Pak harganya Pak? Kalau naik kendaraan darat kita juga waktunya sangat lama. Bupati Kutai Barat FX Yapan menyatakan dampak penerbangan ini tidak hanya dirasakan penumpang, namun juga ekonomi masyarakat. Yapan pun yakin jadwal penerbangan akan bertambah dari 2 kali seminggu menjadi sekali dalam sehari. Walaupun masih 1 minggu 2 kali, Senin sama Jumat. Nah, nanti setelah itu mereka melihat animo penumpangnya, bahkan tadi sudah fisik mudahan ada yang Samarinda. Ini semua lini itu pengaruhnya sangat besar, termasuk ekonomi kita, termasuk hal-hal lain juga, ya, wisata, ya, semua hidup. Karena orang berpikir kalau jalan darat, kalau sudah dengar Kutai Barat, langsung angkat tangan ya. Nah, dengan ada penerbangan ini, sehingga nanti orang-orang mau ke Kutai Barat ini sangat animonya sangat tinggi. Bupati Kutai Barat begitu yakin jadwal penerbangan akan bertambah, mengingat aktivitas perekonomian semakin tumbuh seiring maraknya kegiatan tambang batu bara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat.